Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya, karunia-Nya dan rahmat-Nya kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini di setiap pekan kedua di setiap bulannya dalam rangka thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah menuntut ilmu. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amal yang ikhlas, amal yang mencari ridhonya, dan amalan-amalan yang memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau. Nggih, pripun kabarnya Bapak-bapak? Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih, kita hari ini insyaallah mengambil faedah dari surat Al-Balad, lanjutan dari tafsir Juz Amma. Surat Al-Balad ini adalah surat ke-90 dari urutan surat. Sebagaimana kita ketahui ada 114 surat. Nah, ini kita masuk di Juz Amma urutan ke-90. Jumlah ayatnya 20 ayat. Kemudian sedikit sebagai muqaddimah, Al-Balad, apa yang dimaksud balad ini? Ya, negeri apa? Negeri Indonesia? Bukannya, negeri Baladul Haram. Baladul Haram, negeri yang haram. Ya, bukan negeri yang haram, negeri yang mukarramah, maksudnya itu Makkah mukarramah. Ya, jadi la uqsimu bihadzal balad itu artinya Allah bersumpah dengan negeri Makkah. Makanya dinamakan Biladul Haram. Biladul Haram maksudnya negeri yang suci. Ya, bukan negeri yang haram. Ya, memang bisa dikatakan negeri haram dari perbuatan-perbuatan maksiat, syirik, kekufuran, sehingga suci dia, terjaga. Itu ada pembahasan tersendiri tentang keutamaan negeri Makkah dan Madinah, Biladul Haramain. Kemudian disebut dengan Al-Balad, yaitu negeri Makkah, maka dari sinilah surat ini dinamakan surat Al-Balad. Kenapa? Karena dibuka dengan nama Al-Balad. Ya, nama selain Al-Balad itu sendiri juga ada nama lain, yaitu la uqsimu bihadzal balad. Ya, ini sedikit wawasan dasarnya. Kemudian apa tujuan-tujuan yang akan kita bahas dari pembahasan surat Al-Balad ini? Ya, yang pertama adalah ayat ini akan atau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ada bayanu khalqil insan wa tadhkiruhu bi ni'amillahi alaih. Penjelasan penciptaan manusia dan mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini berarti nanti kita akan mengetahui bagaimana Allah menciptakan manusia dan diberikan nikmat. Ada nikmat ya pendengaran, penglihatan, nikmat harta dan seterusnya. Itu secara umum. Adapun secara khusus ada tema-tema yang akan kita bahas. Mulai dari bayanu anna ta'ab wan nasab mulazimun lil insan fil hayatid dunya. Bahwasanya ketika seorang manusia
dilahirkan, ya pasti sejak itu dia akan mengalami ta'ab. Ta'ab itu artinya lelah, susah, sukar. Keluarnya saja dari rahim ibu lancar nama mboten biasanya. Kebanyakan susah. Ada yang nunggu lama baru buka satu, buka dua, dan seterusnya sampai keluar lahirnya. Itu aja sudah sukar keluarnya. Kemudian lagi perawatannya mulai bayi, ya ibunya menyusui, ya kalau dia makan, kemudian merawatnya sampai dewasa penuh dengan kesukaran. Belum lagi jalan hidupnya, ya jalan hidup manusia itu kalau secara umumnya ya mulai dari janin, kemudian lahir, ya anak-anak, dewasa, ya kemudian nanti tua, kemudian apakah itu selesai? Kalau sudah tua meninggal selesai? RIP nanti? RIP? Ya, yaitu rest in place. Istirahat? Bukan, itu baru babak pertama ada alam kubur, yaitu biladul akhirah. Ada rihlah ila biladil akhirah. Ada perjalanan menuju kampung akhirat, kampung abadi yang lebih panjang lagi. Kalau dunia hanya sebatas mungkin 60-70 tahun saja. Ada yang lebih dari itu, ada yang 100 tahun mungkin ya lebih. Itu sudah lelah sekali. Bisa kita lihat. Ya. Kemudian ada perjalanan lebih panjang lagi, maka inilah perjalanan yang ta'ab. Yaitu makanya nanti ada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan kami, yaitu kata Allah, manusia itu ada dalam kesukaran, kelelahan, kepayahan. Ya, sebagaimana yang ayat pernah kita baca, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, sungguhnya kalian itu bersusah payah, yaitu bersusah payah ingin semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bersusah payah. Ya tinggal kesusah payahan ini, kelelahan ini, kecapean ini kita hidup di dunia, ya. Harus kita iringi dengan amal soleh biar ada istirahatnya, biar ada ketenangannya. Makanya Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatlah kami dengan sholat. Karena berarti amal soleh itu bisa membuat rasa capek, lelah tadi itu berubah menjadi ya ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya bukankah dengan zikir itu bisa menenangkan hati? Nah, ini kuncinya. Kalau kita tidak mengikuti perintah-perintah Allah yang dijelaskan nanti di sini, kita akan sudah susah di dunia, na'udzubillah, lebih lagi susah lagi di akhirat, lebih susah lagi. Makanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Ya, Allah selalu mengawasinya. Demikian juga dijelaskan yaitu sebagian nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat pendengaran, nikmat melihat, ya nikmat harta, ya. Akan tapi kalau diberi nikmat harus ya ditunaikan kewajibannya. Apa? Berupa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di ujung ayat ini akan dijelaskan jazaa'ul mu'min wa 'uqubatul kafirin. Balasan bagi orang yang beriman dan hukuman bagi orang-orang ya yang kufur, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, secara umum temanya berarti bayangannya ya ada penciptaan Allah yang memang manusia itu pada dasarnya diciptakan untuk siap menempuh jalan yang payah, jalan yang susah sejak lahir sampai wafatnya. Bahkan setelah wafat pun ada perjalanan yang susah payah lagi. Untuk menghindari kesusah payahan, kecapean, kelelahan ini, ya maka harus ya ditutup dengan iman dan amal soleh sehingga menjadi tenang. Ya menjadi yaitu sakinah, mawaddah ya. Sebagaimana kita menuntut ilmu, ya sering kita dengarkan hadisnya majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah sebuah kaum yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah
dan mempelajarinya, maka akan turun sakinah, akan turun ketenangan, diliputi dengan rahmat, dan malaikat akan mengelilinginya, dan Allah akan menyebut si fulan yang hadir di majelis ilmu, yaitu di penduduk langit sana. Kebanggaan. Ya, ini keutamaan menuntut ilmu. Maka dari sini, dari ayat-ayat yang kita baca dan juga hadis tadi menunjukkan bahwasanya untuk menghindarkan diri dari kepayahan, kecapean, kelelahan ini, kita harus banyak-banyak istirahat. Ya, istirahatnya pakai apa ya? Ya, pakai ibadah, pakai amal soleh. Ya, demikian juga sabda Nabi yang lain. Biar kita ini fokus ini pada ayat. Kalau kita tidak ibadah dan amal soleh, kita sudah payah di atas payah, capek di atas capek, kemudian capek lagi, ya perjalanan menuju akhirat capek lagi, lebih lelah lagi, na'udzubillah. Ya, ada hadis lagi, namanya manusia ya, kadang semangat, kadang semangatnya menggebu-gebu, ya kadang loyo, kadang aras-arasan, ya, kadang tidak bergairah. Ada sebuah hadis yang menjadi motivasi kita dan ini mirip dan senada dengan ayat-ayat yang akan kita bahas. Yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirratun. Bahwasanya setiap amal itu akan ada masa semangatnya, masa level puncaknya. Ya. Kalau gigi itu langsung gigi 4. Habis naik motor langsung gigi 4. Semangat ya. Tapi likulli syirratin fatrah. Tapi di setiap semangat itu nanti akan ada masa kendornya. Masa kendor, masa loyo, ya masa lemes, alas-alasan, mager istilahnya. Ya, mager aja di rumah. Bukan bikin baker ini malas gerak. Maka solusinya adalah tetap iman dan amal soleh. Faman kanat fatratuhu ila sunnati. Siapa yang masa-masa loyonya, masa tidak semangatnya digiring ke sunnah, ke amalan soleh, maka faqad ihtada, dia akan dapat petunjuk lagi, dapat semangat lagi, dapat motivasi lagi. Tapi sebaliknya, siapa yang menggunakannya untuk hal-hal yang selain sunnah, selain ibadah, maka faqad ahlaka, maka sungguh dia telah mencelakakan dirinya sendiri. Nanti akan ada hal-hal yang semacam itu yang akan kita bahas. Jadi intinya di sini, monggo kita semuanya menyelamatkan diri kita masing-masing, ya, kemudian keluarga kita, ya, dan saudara-saudara kita semuanya kaum muslimin dari kepayahan, kelelahan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soleh. Semoga dimudahkan. Kita mulai. Mulai dari ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau sebelum-sebelumnya sumpah sering kita lihat atau kita baca di pertemuan sebelumnya wal fajr menggunakan kata wa, namanya wawu qasam. Nah, kalau ini menggunakan la uqsimu bihadzal balad, adalah ya, dan uqsimu ada fiil yang menggunakan memang maknanya sumpah. Ini bukan artinya la nafiyah, ya, akan tapi di sini mengandung sumpah. Aku, kata Allah, bersumpah dengan negeri ini. Apa tadi negerinya namanya? Ya, negeri Makkah. Makanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan yuqsimu ta'ala bihadzal balad al-amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang aman ini. Kita lihat negeri yang paling aman di mana nggih? Makkah nggih. Makkah bukan Arab Saudi. Ya, kalau Makkah sendiri itu. Meskipun itu di tengah-tengah ataupun di dalam wilayah negara Arab Saudi. Karena mungkin ya semoga tidak terkena fitnah berita-berita. Sekarang di sana sudah apa? Ya kayak di sini jilbabnya sudah mulai. Ya apalagi kedatangan Mega Bintang. Yang ikuti berita nih. Kedatangan Mega Bintang apa? Ya saya nggak jawab nih. Mega Bintang pokoknya. Ya ini juga sisi lain sedih juga ya. Ya semoga dapat hidayah saja. Maksudnya sedihnya itu semua orang akan tertarik pada dunia. Dan itulah benar sabda Nabi SAW, yaitu wailul lil Arab. Ya, wailul lil Arab. Celakalah orang Arab kalau sudah negara Arab sudah terkena banyak fitnah, itu berarti sudah semakin dekat dengan hari kiamat sudah. Ya, kalau di luar Arab kena ya memang wajar. Tapi kalau di dalam Arab sendiri yang memang di situ sudah ada para ulama banyak, ada negeri Mekah, Madinah,
kok juga terkena fitnah, ya sudah. Ya, nasallallahu wal afiyah. Ya, kemudian alladzi huwa Makkahul Mukarramah, negeri yang aman ini adalah negeri Makkah Mukarramah, afdhul buldan alal itlaq, sebaik-baik negeri secara mutlak. Tidak ada negeri yang paling baik. Yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Gemah Ripah Roh Jinawi. Ini negeri Katulistiwa. Negeri kita bisa menikmati? Ya, menikmati ya, bismillah, dengan sabar dan syukur pokoknya. Ya, kemudian khususon waqta hululir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fiha. Khususnya kebarokahan ini adalah ketika Rasulullah tinggal di sana. Ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan sebagaimana yang pernah kita bahas, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluk, berarti sesuatu itu menunjukkan ya apa yang harus kita pelajari. Ada apa sampai-sampai Allah bersumpah dengan makhluk itu, dengan tempat itu, dengan waktu itu. Seperti sebelumnya, wal fajr, kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Karena di situ ada keutamaan, ada ibadah yang mulia, ada salat subuh. Sebelum waktu itu juga ada keutamaan, sepertiga malam terakhir, dan seterusnya. Ya, itu kita diminta untuk memperhatikan negeri Makkah. Dan juga di antara keutamaan negeri Makkah adalah negeri satu-satunya yang tidak akan didatangi oleh Ad-Dajjal. Makanya Ad-Dajjal itu dinamakan Al-Masih. Ya, Al-Masih itu artinya masaha. Masaha artinya menyapu. Artinya apa? Menyapu seluruh negeri, mendatangi seluruh negeri kecuali ya Makkah. Ya. Makkah dan Madinah atau Makkah? Ya, Makkah dan Madinah. Mau hijrah ke sana biar enggak kena Dajjal. Oke. Kemudian wa anta hillum bihadzal balad, masih ini. Yaitu wa anta hillun bihadzal balad, yaitu ketika engkau wahai Muhammad hillun bihadzal balad, ketika engkau menempati negeri itu negeri kampung Nabi SAW. Kemudian wa walidin wa ma walad, dan juga walid ini artinya adalah orang tua dan anaknya. Ya, ya, dan yang dilahirkan maksudnya adalah Nabi Adam dan keturunannya. Ini menunjukkan memang sudah negerinya para anbiya ya, yaitu negeri yang sudah ditempati oleh Nabi Adam dan juga atau anak Adam dan keturunannya. Kemudian kita fokus biasanya kalau ada ayat-ayat sumpah yang pernah kita sebutkan, semoga tidak lupa dan ini harus diingat, sumpah itu adalah penekanan berita. Sumpah itu adalah untuk menekankan berita. Misalnya di jalan raya tadi saya melihat misalnya ada kejadian, ya kejadian apa gitu. Kemudian saya kabarkan di sini, saya tadi di jalan lihat sesuatu. Pasti di sini ada yang nggak percaya. Apa sih? Melihat apa? Demi Allah. Nah, ini berarti dengan sumpah ini untuk menekankan berita. Demikian juga ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menekankan berita. Makanya dinamakan jawabul qasam. Mana jawabul qasamnya? Ya, inti dari yang mau ditekankan adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sebagaimana dalam ayat-ayat nanti juga akan kita baca. Contoh yang paling mudah adalah wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Itu Allah bersumpah demi waktu. Intinya mengabarkan bahwasanya manusia itu semuanya akan rugi. Ya, jadi sumpah itu untuk menekankan berita. Ya, kenapa kok pakai sumpah? Ya, apakah kita orang beriman tidak yakin? Yakin. Tapi yang dibicarakan dan lawan bicara dari Al-Quran ini bukan hanya orang yang beriman. Ada orang-orang yang kufur, ada orang-orang munafik, ada orang yang ragu-ragu ini. Ya, dengan sumpah ini akan menghilangkan seluruh keraguan-raguan. Sebagaimana kita, Mas sudah makan misalnya? Sudah, demi Allah. Oh ya sudah. Tenang ya. Kalau sudah orang bilang demi Allah, ya sudah. Mas sudah menikah? Sudah, demi Allah. Ya misalnya ya contohnya. Ya jadi seperti itu. Ya jadi tujuannya adalah menekankan di ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya ini jawabannya.
intinya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini perjalanan hidup manusia penuh dengan kesusahan. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yahtamilu annal murada bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihi minasyada'id fid dunya. Kemungkinan ayat ini adalah apa yang akan dilalui oleh manusia yang dihadapi, dijalani berupa kesempitan hidup, kesukaran hidup, ya, kesusahan hidup di dunia. Demikian juga wafil barzakh. Nanti setelah di dunia susah selesai, ya tentu panjenengan nggih, bukan berarti yang di sini banyak senangnya atau tidak pernah susah. Nggih. Tapi semuanya pasti mengalami masa-masa senang, masa susah. Itu kan selalu berpindah-pindah. Dan juga apalagi yang kita bekerja, pasti ada rasa capeknya. Berangkat pagi, pulang sore, ada yang lembur ya, ada yang shift malam, gak tidur. Ya belum lagi nemui keluarga, ada anak, istri, capek ya, mati aja gitu. Ya tidak. Inilah kesusahan ini, kecapean ini ya harus dihilangkan dengan amal soleh. Ya kita lanjutkan, berarti manusia itu nanti ya ujung-ujungnya atau semuanya nanti akan mengalami masa-masa susah, capek, lelah, letih. Belum lagi di alam barzakh ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya di situ menunggu sampai yaumul mahsyar, ya yauma yaqumul asyhad, ketika semua manusia dibangkitkan, ya wa annahu yanbaghi lahu an yas'a fi amalin yurihuhu min hadhihi syada'id. Makanya sudah sepatutnya kalau kita ngerti bahwasanya kita itu dalam kesusah payahan, namanya susah payah ya, kalau tubuh kita saja capek, lelah itu harus istirahat. Nah kita yang hidup ini ya, untuk menghilangkan capek ini ya dengan amal soleh yang bisa menenangkan. Tadi ayat-ayatnya banyak atau hadisnya. Ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal istirahatkanlah kami dengan sholat. Demikian juga siapa yang rasa capeknya, lelahnya digiring ke amal soleh, dia akan dapat petunjuk. Tapi kalau rasa capeknya, lelahnya malah mengikuti hawa nafsunya, dia akan ya celaka. Wa yujibulahu al-farah was surur wadda'at ad-daim. Sehingga dengan amal soleh ini akan mendatangkan kebahagiaan, kesenangan yang selalu ada. Wa illam yaf'al, kalau enggak melakukan amal soleh, iman dan amal soleh, ya fa innahu la yazalu yukabidul azab asyadid abadal abad. Kalau tidak melakukan iman dan amal soleh, maka dia akan selalu susah payah di dunia dan akan susah payah lagi di akhirat. Inilah yang harus menjadi prinsip kita, ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia dunia dan di akhirat ya hanya dengan iman dan amal soleh. Kemudian wa yahtamilu annal makna atau makna yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wa aqwamil khilqah wa muqaddar ala tasarruf wal a'mali syadidah wa ma'a dzalika fa innahu lam yashkurillah ala hadzin ni'mah. Ya, jadi Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Allah berikan semua nikmat, ya, berupa harta dan lain sebagainya. Tapi, ya, kalau dia tidak bersyukur atas nikmat ini, ya, bahkan menyombongkan diri dan congkak kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa enggak butuh kepada Allah, ya, fahasiba bijahlihi wa dzulmihi anna hadzal hal satadumu lahu. Dia mengira dengan kebodohannya, dengan kezalimannya yang terus menjadi-jadi, ya inilah tujuan hidup menurut orang-orang yang selalu ya melampiaskan syahwatnya. Padahal kita diminta kalau itu nikmat ya, maka diminta untuk bersyukur dan digunakan rasa syukur itu untuk ibadah. Jika tidak, ya akan berubah menjadi ya azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sudah prinsip-prinsip dasar ya. Ya, itu kemungkinan. Jadi bisa kita simpulkan ya, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam yang memang sifat dasarnya itu payah, capek sejak lahir, hidup ya, dewasa, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu sudah capek, lelah. Ya. Bahkan kadang muncul di muka kita itu kayaknya apa jenengan capek ya. Ya, bisa jadi capek pikiran ya. Ya, capek fisiknya.
ya dan seterusnya. Ya, maka di sini harus dibebaskan rasa capek ini dengan imal dan amal soleh, dengan zikir, dengan belajar dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Ayahsabu allai yaqdiru alai ahad. Ya, apakah manusia itu mengira bahwasanya tidak ada yang menguasainya seorang pun atau satu pun. Artinya dia melampaui batas, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yadgha wa yaftakhir bima anfaqa minal amwal ala syahawati nafsi. Tadi kalau kita ikuti tafsiran yang kedua, laqad khalaqnal insana fi kabad, Allah berikan harta seluas-luasnya. Tapi namanya manusia ada yang lupa. Sehingga dia menyangka dia pokoknya bebas sudah. Hartanya yang dia punya dia habiskan seluruhnya untuk memenuhi syahwat. Untuk memenuhi lazzatud dunya, kelezatan dunia. Sehingga dia melampaui batas, menghabiskan hartanya hanya untuk syahwatnya saja. Ya ayahsabu allai yaqdiru alaiha. Kemudian yaqulu ahlaktu malan lubada. Di sini dia mengatakan orang-orang yang melampaui batas tadi dengan hartanya, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan hartaku dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan bertumpuk-tumpuk. Ini bisa kita lihat kalau orang sudah cinta dunia, kira-kira sudah punya satu, pengen? Dua. Sudah punya dua? Tiga. Ya 3 rusak, beli lagi. Ya itu kalau benda ya. Rumah juga sudah ini ya kurang puas. Pokoknya ada aja yang ya menyibukkan. Itu makanya di sini ada istilah ahlaktu. Sebenarnya kata ahlaktu ya untuk harta itu sebenarnya belanja, membelanjakan harta atau menggunakan harta, atau dengan bahasa Arab namanya anfaqo. Anfik yaitu infakkanlah hartamu. Tapi untuk orang-orang yang memenuhi syahwat, Allah mengibaratkan yaitu dengan kata ahlaktu malal lubada. Sungguh aku ya menghabiskan, mencelakakan hartaku dengan harta yang banyak. Maksudnya adalah kalau orang-orang yang mencintai syahwat, mereka bukan membelanjakan harta, mereka sedang membinasakan diri mereka sendiri. Kalau kita infak, ya mesodakohkan, memberi nafkah, itu tidak akan berkurang harta kita. Ya seperti dalam ayat di surat Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbah, seperti seorang yang menanam ya biji. Dari biji ini akan tumbuh ya 7 bulir. Dari 7 bulir ini 7 tangkai akan tumbuh setiap tangkai 100 biji lagi, sehingga 1 dibanding 700 berlipat-lipat. Ya belum lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah akan melipat gandakannya lagi. Jadi harta yang kita infakkan gak akan pernah berkurang, justru semakin bertambah. Tapi kalau digunakan untuk syahwat, selain hartanya habis, juga membinasakan. Ini bedanya. Ya misalnya saja nih, dia menggunakan hartanya untuk syahwat, ya untuk minum-minum, untuk menikmati dunia lah pokoknya. Selain apakah hartanya akan bertambah? Ya tidak, habis. Selain habis dia juga binasa. Makanya diungkapkan dalam bentuk ahlaktu. Ini orang-orang yang ya membelanjakan hartanya untuk syahwat saja. Ya makanya wasammallahu ta'ala al-infaq fi syahwat wal ma'asi ihlakan. Allah menamakan kata-kata infak untuk syahwat, untuk dunia semata, dan untuk maksiat waliyadzubillah itu dengan kata ihlak, membinasakan. Ya, kalau untuk orang beriman membelanjakan harta untuk nafkah, untuk sedekah itu namanya infak. Tapi kalau untuk orang-orang yang membelanjakan untuk syahwat dan maksiat namanya ihlak, bukan infak. Ya li'annahu la yanfatihu au la yantafi'u al-munfik bima anfaqo. Karena orang yang menginfakkan ini, yang membelanjakan ini enggak bermanfaat sama sekali, tidak memberikan manfaat. Wala ya'udu alaih ma'a infaqihi illa nadam wal khasar wat ta'ab wal qillah. Ya, dan tidak akan bertambah kecuali penyesalan, ya, kemudian kerugian, kelelahan, dan hartanya semakin habis. Ya, la kaman anfaqa fi mardhatillah. Tidak sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya,
atau di keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilil khair fa inna hadza qad tajara Allah. Karena sungguhnya orang yang berinfak di jalan Allah untuk orang-orang yang membutuhkan, dia sedang berdagang. Ya, sedang mencari untung dengan perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabiha ad'afa ad'afi ma anfaq. Dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat seperti tadi. Ya, 1.000 ya, kalau kita ikhlas itu menjadi 700.000. 700 kali lipat. Ya, 1.000 aja nih, kotak amal. Ya, itu artinya jadi sedikit ini rumusnya sudah pasti dikalikan 700. Belum lagi kalau infaknya lebih banyak. Nah, inilah butuhnya namanya menghadirkan niat. Ini yang kadang juga kita lupa. Kenapa? Karena sudah ketutup syahwat-syahwat tadi. Ketutup keinginan-keinginan dunia sehingga niat-niat atau prinsip-prinsip beragama kita hilang atau tertutup. Ya, kemudian manusia yang menghabiskan hartanya untuk syahwat saja dan menghabiskan hidupnya untuk kepentingan syahwat, dia mengira ayahsabu allam yarahu ahad. Dia mengira bahwasanya Allah tidak melihatnya sama sekali. Yaitu qala Allahu muta'awwidan yaitu mutawaidan hadzal ladzi yaftakhir bima anfaqa fi syahwat, yaitu Allah mengancam orang-orang yang berbangga dengan hartanya, yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan syahwat semata, yaitu ayah sabu alam yaruhu ahad. Apakah engkau tidak mengira bahwasanya Allah melihatmu? Ya, yaitu bahwasanya Allah melihat perbuatannya. Annallaha la yarahu wa yuhasibuhu ala shaghiril kabir. Dia mengira Allah tidak menghisap perkara yang kecil dan perkara yang besar. Ya, bal qad ra'ahullah. Padahal Allah itu melihatnya. Wa hafidhu alaihi a'malahu. Bahkan menjaga amalannya, mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan sekecil apapun sudah tercatat. Bahkan wa wakkala bihil kiramal katibin. Bahkan ada malaikat-malaikat pencatat yang sudah siap. Ya, likulli ma amilahu min khairin wa syarrin. Di setiap amal yang dia lakukan, yang baik tercatat, yang buruk tercatat. Ya, kita lanjut nggih. Masih sanggup ini? Ya, ini kayaknya terlalu ngetril ini, terlalu ya, tarik nafas dulu nggih. Ya, lanjut ke ini. Alam naj'al lahu ainain. Nah, ini kita yaitu diingatkan bahwasanya manusia itu nikmatnya yang Allah berikan kepadanya sudah sangat banyak. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia itu kedua mata? Ya, alam naj'al lahu ainain. Ya, menetapkannya sehingga ada dengan nikmat mata ini kita bisa melihat. Ya, kalau di sumber-sumber ilmu, ya, maka sumber-sumber ilmu itu ya mata, kemudian pendengaran dan hati, pikiran jadi satu. Kita bisa fokus memahami sesuatu itu kalau kita memaksimalkan mata untuk penglihatan, kita baca, hati bermain. Dan juga pendengaran seperti ini, ngapunten, mendengarkan, hatinya juga harus bermain. Kalau cuma mendengar doang sama melihat, hatinya nggak bermain, ya sama kayak datang fisiknya doang nanti. Ya, sehingga ketiganya ini, pendengaran digunakan, kemudian mata dilihat dan juga hati bermain. Ya, alam naj'al lahu ainain. Yaitu Allah menjadikan dengan kedua mata ini walisanan wa syafatain, dan juga satu lisan dan dua telinga. Sehingga di situ ada keindahan, ya, keindahan jamal wal basar wan nutq, ya, bisa melihat, bisa berbicara, wa ghairu dzalika minal manafi' ad-daruriyah, ya, dan nikmat-nikmat yang lain yang sudah pasti. Fahadhihi ni'amud dunya, inilah nikmat dunia. Maka nikmat bukan hanya dilihat dari punya uang saja, punya harta saja. Bangun tidur ya, oh ya, masih bisa terang ini, nggak gelap ya, alhamdulillah. Dipanggil istrinya atau anaknya masih bisa dengar, ya alhamdulillah. Masih bisa ngomong lancar, alhamdulillah. Karena ada yang tiba-tiba bangun, ya nasallahu wal afiyah, tiba-tiba susah ngomongnya, ya apa, stroke ya misalnya. Nah, ini dikurangi nikmatnya. Ya, apalagi untuk menyembuhkan misalnya sakit mata, sakit pendengaran, sakit nggak bisa bicara, ini berapa banyak uang yang kita keluarkan? Ya banyak, jutaan.
Nah ini makanya begitu mahalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, harus kita banyak-banyak bersyukur. Selama nikmat dasar ini masih ada, gunakanlah nikmat ini untuk ya menunjang iman kita, menjaga iman kita dengan terus belajar dan beramal soleh. Oke, lanjut. Walisanun wa syafatain sudah tadi kita sebutkan. Ini adalah nikmat-nikmat dasar ya. Ada kedua mata, satu lisan dan dua telinga. Ada mungkin yang pernah menambahkan ataupun mungkin pernah dengar, kenapa Allah menjadikan lisan itu satu dan telinga itu dua? Ya, yaitu lebih banyak mendengar. Ya, lebih banyak mendengar, baru ketika mau berbicara mikir dulu, oh ya. Nah, ini kita diperintahkan untuk banyak mendengar, mencerna, kemudian kita berbicara dengan baik, dengan penuh pemikiran. Ya, kalau tidak mampu mengungkapkannya lebih baik diam, seperti hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au yasmut. Kalau enggak mampu berkata baik, maka diam, itu adalah emas. Ya, kemudian wahadainahun najdain. Kemudian Allah bentangkan juga di sini dijelaskan wahadainahun najdain. Ya, Allah sudah memberikan petunjuk dua jalan. Ya, thariqul khair wa thariqus syarr. Ya, pasti kita semuanya paham ini. Ya, ada jalan buruk, ada jalan baik. Ada jalan yang menuju surga, ada jalan menuju neraka. Kita semuanya sudah paham. Inilah nikmat. Kalau kita sudah paham hidayah itu, bahwasanya kalau kita ke sini nanti tujuannya buruk. Kalau kita ke sini tujuannya baik. Tinggal kita memilih. Makanya di sini wahadainahun najdain. Yaitu ai tariqai al khairi wasyarr wa bayyana lahul huda minad dhalal war rusdu minal ghayy. Ya, bahwasanya Allah sudah memberikan petunjuk hidayah, baik itu secara fitrah kita atau melalui ya diturunkannya para rasul, kitab-kitab, kemudian diwarisikan kepada para ulama, ya para duat, ya para masyayikh, ya sehingga kita bisa melihat, oh ya ini yang benar, ini yang salah. Kenapa? Dalam hadis Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Inilah nikmat. Kita sudah tahu ini jalan menyimpang, ini jalan lurus. Ya, tetapi kadang itu tadi, kalau syahwat ini menguasai pikiran kita, ya akal kita, hati kita, kita akan lebih condong ke yang condong kepada syahwat, yaitu jalan-jalan buruk. Ya, makanya inilah fahadhil minanul jazilah. Ini adalah nikmat karunia yang besar. Ya, taqtadhi minal abdi an yaquma bihuquqillah. Sehingga karena kita sudah tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk, ya, maka kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Ya, mulai dari kalau dapat nikmat kita bersyukur, ya. Kalau diuji ya sabar, ya. Kalau kita melakukan kesalahan cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu lingkarannya cuma ini saja. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu unwanus sa'adah. Tanda kebahagiaan itu kalau dia diberikan nikmat bersyukur, kalau dia diuji dengan musibah, sakit, bencana dia sabar, kalau dia terpeleset jatuh ke dalam kubang dosa dia segera beristighfar. Dan inilah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Karena manusia nggak akan pernah lepas dari tiga keadaan. Kalau nggak saat ini dapat nikmat, berarti sedang dapat ujian. Atau sedang melakukan dosa. Maka caranya adalah syukuri nikmat, sabar atas musibah, dan istighfar ketika melakukan dosa. Begitulah seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Falaqtahamal aqabah. Ya, akan tapi manusia tadi yang sudah benar-benar ditunjukkan, ini loh jalan yang baik, ini jalan orang-orang soleh, dan ini jalan orang-orang toleh, yaitu orang-orang yang buruk. Ini ahlul jannah, ini ahlun nar, ini ahlul khair wa ahlul syar. Tapi dia enggak mau menempuh jalan ya yang benar. Malah falaqtahamal aqabah ay lam yaktahimha wa ya'bur 'alaiha li'annahu mutbi'un li syahawatihi. Karena dia mengikuti syahwatnya. Ya, ini mungkin ada penjelasan ya. Kenapa jalan-jalan yang baik itu kelihatannya aqabah, sukar. Ya, kenapa ini? Menuntut ilmu itu berat ya.
sholat berat. Ya, tadi ya, manusia lebih memilih tidak menempuh jalan yang sukar, jalan yang berat. Kenapa? Karena lebih suka mengikuti syahwat. Jawabannya adalah seperti hadis Nabi, yaitu hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahwat. Kalau kita ngikuti syahwat, ya memang enak nih. Enggak sholat, pokoknya ngikuti syahwat aja ya. Tenggelam ya, santai ya, enggak ada beban ya. Tapi ini bahaya. Ya, tapi kalau kita ada perjuangan ya, makanya dinamakan jalan yang sukar. Kenapa manusia enggak mau menempuh jalan yang sukar? Ya, ya karena untuk taat itu berat. Untuk sholat istiqomah berjamaah tidak telat, berat. Ya, untuk bisa ya membaca Al-Quran istiqomah berat, menuntut ilmu berat, sodakoh mengeluarkan uang berat ini. Kita cinta seperti yang di ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh kalian telah mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat. Ya, makanya amal-amal soleh itu ibaratnya seperti jalan yang sukar, jalan yang berat. Maka manusia lebih memilih jalan yang mudah, yang condong kepada syahwat, yang santai, yang enggak ada duduk di majelis ilmu, enak jalan-jalan aja ya. Ya, halan-halan ya. Ya. Pokoknya menikmati aja santai ya. Kita punya uang ya habiskan pokoknya untuk makan-makan, untuk jalan-jalan. Enggak ada menempuh jalan-jalan yang sukar. Itulah yaitu hujibatil jannatu bil makarih. Ya, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, ini berat. Untuk istiqomah itu berat. Wa hujibatin naru bisyahwat. Sedangkan neraka itu ditutupi dan dikelilingi dengan yang menyenangkan syahwat. Sehingga kita dari jauh pun cocok dengan hawa nafsu, pengen buka. Oh ya, pengen merasakan, pengen buka. Akhirnya kalau sudah kebuka, kecanduan. Ya akhirnya nggak bisa lepas. Ya illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ini kenapa jalan yang kita tempuh ini disebut dengan jalan aqabah, ya jalan yang sukar ya. Karena di situ ada halangan-halangan, ada rintangan-rintangan menuju taat kepada Allah Ta'ala. Selain halangan pada diri kita sendiri, syahwat kita sendiri, ada musuh-musuh dari ya manusia dan jin yang menghalang-halangi. Ya buktinya bisa kita lihat saat ini. Apakah banyak orang yang yasudduna an sabilillah? Apakah banyak orang yang menutup jalan-jalan menuju Allah? Banyak. Media sosial, ya apalagi konser, ya yang tadi kita sebutkan ya, mega bintang, ya superstar ya istilahnya. Atau ya tempat-tempat wisata, ya apalagi yang suka makan ya, pasti ketertarikannya itu ya kuliner ya dan sebagainya. Nah ini banyak rintangan ya, apalagi rasa malas kita tadi, namanya semangat naik turun. Makanya dinamakan jalan sukar, kita harus menempuh jalan yang sukar. Karena inilah sifat yang tadi kita sebutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad, manusia itu memang pada dasarnya akan menempuh jalan yang sukar. Harus ada perjuangan. Makanya hadis Nabi mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid ya itu adalah orang yang bermujahadah melawan dirinya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada perang dalam diri kita ya, melawan rasa capek, rasa lelah, rasa malas, rasa cinta dunia, cinta syahwat ya untuk jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu disebut dengan jalan sukar. Kenapa enggak cocok dengan hawa nafsu? Ya, ngaji itu cocok sama hawa nafsu mboten? Ya, enggak cocok sama sekali. Enaknya itu ya nonton video ya. Nah, mata ini kan cocoknya hawa nafsu itu ya nonton video, nonton apa ya. Yang ketawa-ketawa, wah, daripada baca Quran. Ya, itu salah satu sih mata. Demikian juga telinga. Cocoknya itu ya dengar-dengar. Ya, kalau yang masih suka musik ya. Ini ketika mendengar musik Al-Quran hilang. Akhirnya bawaannya malas. Bawaannya nostalgia terus. Ya, akhirnya terbayang-bayang, nggak tahu terbayang-bayang siapa ya. Ya dan seterusnya. Jadi itu hawa nafsu kita memang cocoknya itu atau condong kepada hal-hal yang buruk. Ya makanya
kita ada syariat-syariat untuk mengekang hawa nafsu seperti puasa ya. Semoga Allah mempertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan, yaitu untuk mengekang hawa nafsu kita, latihan ya, dan juga amal-amal ibadah yang lain. Jadi jelas nggih, kenapa disebut dengan jalan yang sukar yang kita tempuh, karena itu tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Kemudian dijelaskan apa yang dimaksud jalan sukar itu, fakurokobah, seperti membebaskan budak. Fahadhil aqabah syadidatun alaih. Membebaskan budak itu berat. Maksudnya mengeluarkan harta untuk membebaskan budak. Saat ini mungkin tidak ada. Kita mungkin menginfakkan harta itu, ya, dari sekian harta yang kita miliki, kita infakkan semuanya, berat. Beli. Ya, dan seterusnya. Fakku raqabah itu salah satunya adalah jalan yang sukar. Ya, yaitu fakuha minarik, dari perbudakan. Yaitu bi'idkiha au musa'adatiha ala adai katabatiha. Yaitu dengan cara membantu dengan membebaskannya dari perbudakan atau memuluskan jalan agar dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Itu jika ada dan jika masih ada perbudakan. Wa min babi aula fikakul asir al muslim indal kafir, atau membebaskan tawanan muslim dari orang-orang kufar kalau ada peperangan. Ya, ini jalan yang sukar. Apalagi jalan yang sukar itu au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Ya, atau memberikan makanan di saat-saat yang ya maja'ah syadidah, sangat-sangat lapar. Musim kering. Bi an yut'im waqtal haja asyaddan nasi hajatan. Yaitu ketika seseorang, misalnya ya, semoga tidak ada, kita diuji dengan paceklik, semuanya makan berat, makan susah. Kira-kira mau berbagi enggak? Kok enak ya? Kita aja susah, masa mau berbagi? Nah, inilah berat. Inilah namanya jalan yang sukar. Ya, dan kita sendiri bisa mengalami dan bisa merasakan kalau kita sedang butuh, kemudian ada orang yang minta, gimana? Mau ngasih? Ya, engkau sih ya. Ya, nanti dulu. Ya, lihat dulu siapa ini yang minta ya. Kita nggak bisa loss gitu ya, nggak bisa loss. Nah, inilah yang dinamakan fakku raqabah. Tapi orang yang beriman dia mampu melepaskan syahwat tadi, kesukaan tadi, ya untuk fisabilillah. Ya, makanya di sini infak infak terbaik. Infak terbaik itu adalah ketika memberikan di saat yang sangat susah, sangat membutuhkan. Makanya bagi pengelola yang mungkin ya, bagi pengelola zakat atau harta zakat atau infak ya, maka harus benar-benar tepat pada sasaran karena itu keutamanya besar. Seperti ini, it'amu fi yaumin dzi masghabah, yaitu memberikan makanan di hari yang sangat-sangat susah, sangat-sangat ya kesusahan, seperti mungkin pernah kita alami di masa pandemi, di saat orang-orang butuh ini kemudian ada orang yang memudahkan. Inilah keutamaan yang besar. Kemudian yatiman dza maqrabah, atau memberikan bantuan kepada yatim yang ada hubungan maqrabah, hubungan kerabat. Ya, selain dia yatim dan fakir tapi dia punya kerabat. Ya, ini ada pilihan, yaitu memberikan bantuan kepada fakir orang lain atau fakir kerabat kita. Mana yang lebih utama? Ya, fakir dan kerabat. Tapi ini ya berat. Ini dulur nyusah nyotok ya. Ya, wis dikasih, minta lagi. Biarkan saja. Ini kadang kita ya berkurang, bahkan memutus tali silaturahim. Ya, padahal kata Nabi, sodakoh dengan kerabat itu selain sodakoh ada silah, ada hubungan menyambung tali silaturahim. Ya, gunakan sodakoh wasilah, ada sodakohnya, ada silahnya. Tapi kalau orang lain, ya nilainya hanya sodakoh saja. Ya inilah, jadi ada pos-pos pilihan yang seharusnya kita lihat kira-kira keluarga kita yang membutuhkan mana, itulah yang kita dahulukan baru ke orang lain. Oke, lanjut. Au miskinan dza matrobah, atau memberikan bantuan kepada miskin, orang fakir yang dza matrobah, yang sudah benar-benar sangat membutuhkan, ya, yaitu qad laziqa biturab, seolah-olah dia nempel di tanah ya, sangat-sangat butuh sudah. Ya. Intinya orang-orang yang sangat membutuhkan.
Ya, demikian juga ini. Makanya infak terbaik adalah infak kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, inilah perlunya ketelitian dalam membagikan infak sodako. Ya, inilah jalan yang sukar. Ya, kadang kita hanya kenal, inilah kasih. Ya, padahal ada orang yang lebih membutuhkan. Oke, lanjut. Apa itu jalan-jalan yang sukar? Selain tadi kita sebutkan ya, mulai dari membebaskan budak itu berat. Ya, kemudian juga membantu apa tadi? Ya, fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah, demikian juga lanjutannya ayat 17. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ya, kemudian orang yang beriman yang menempuh jalan sukar ini dia akan selalu amanu bi qulubihim bima yajibul imanu bihi. Iman itu juga berat. Ya, iman untuk membenarkan itu berat. Ya, karena iman itu yang diminta adalah tasdik pembenaran. Ya, kita lihat contoh iman yang benar sikapnya adalah langsung tasdik, nggak perlu pakai tanya kenapa. Misalnya ya, ada syariat sholat. Nggak perlu kita tanya, kenapa kok sholat? Itu bukan iman. Ya, iman itu adalah ada kewajiban sholat, oh ya, sami'na wa to'na. Terus kenapanya sholat itu nanti, itu bagian dari hikmah. Ya, bagian dari hikmah. Hikmahnya begini itu belakangan. Tapi iman yang benar seperti imannya Abu Bakar. Ketika datang Nabi dengan membawa berita habis Isra dan Mi'raj, apa kata Abu Bakar? Ya, sodak tuh. Aku membenarkannya. Meskipun gak pernah lihat, pokoknya apa kata Nabi benar, itulah iman. Nah, kita kan kadang enggak. Bertanya-tanya, kenapa, kadang ragu. Ini bukan iman, makanya iman itu yaitu tasdik, kemudian membenarkan, kemudian tekad kuat, kemudian langsung musyaroah, bersegera beramal soleh. Ya, jadi iman itu jika benar pasti akan mendorong untuk beramal. Tapi kalau kita tersendat ya untuk mengamalkan, berarti iman kita masih belum benar-benar tasdik, belum benar-benar 100%. Mikir yang lain lagi nih. Ya, jadi iman itu juga bagian dari aqobah, iman dan amal soleh. Wa amilus solihat bijawarihihim, dengan anggota badan mereka, min kulli qaulin wa fi'lin wajibin aw mustahab. Ya, dengan iman dan amal soleh, baik itu perbuatan, perkataan yang wajib maupun yang sunnah. Ya, ini juga berat. Mengamalkan yang sunnah ini berat apa ringan? Berat ya. Sholat sunnah aja, relatif aja. Sering ketinggalan. Ya, yang telat, ya, ya, yang sibuk pekerjaan, istirahatnya mepet dan sebagainya. Ya, bagi yang dimudahkan, alhamdulillah tinggal istiqomah. Ya, tapi hawa nafsu selalu ya menghalang-halangi. Jadi melakukan iman dan amal soleh, baik amal soleh yang wajib dan yang sunnah itu juga bagian dari aqobah. Demikian juga watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, itu juga berat. Ya, yaitu apa? Sabar dalam ketaatan dan sabar menahan diri dari maksiat dan sabar dari ujian dan musibah yang menyakitkan. Karena sabar itu saling menasihati dalam kesabaran itu ada 3 yang dijelaskan, yaitu as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam urusan taat. Ini sabar Pak, ini sabar. Pokoknya harus sabar, harus ibadahnya harus dengan kesabaran. Sholat itu kalau nggak sabar, ya, cepet-cepet aja, ya. Pokoknya dang mari gitu selesai. Demikian juga sabar menahan maksiat. Bukan menikmati, tapi sabar jangan sampai jatuh, terpeleset, tenggelam. Demikian juga sabar, yaitu dengan ridho, sabar, menerima dari ujian musibah yang kita alami. Ya, inilah ketiga macam sabar yang harus kita amalkan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, menahan diri dari maksiat, dan ketika ada musibah. Jika ini kita lakukan ya, maka yahutsu ba'duhum ba'dha 'alal inqiyadi lidzalika. Maka harus kita saling mendukung, menguatkan saudara kita kaum muslimin untuk selalu taat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal ityanu bihi kamilan munsyarihan bihi sadr mutmainan bihi nafs, sehingga
hati kita menjadi lapang ya, hati kita menjadi tenang dengan tawasau bis sabr. Ya, kemudian tawasau bil marhamah dan juga saling menasihati ya, mendakwakan untuk selalu berkasih sayang lil khalqi kepada makhluk. Dengan cara apa? Min i'ta'i mahajatihim atau muhtajihim. Ya, dengan cara memberikan orang-orang yang membutuhkan, wa ta'limi jahilihim, dan mengajarkan orang-orang yang tidak mengerti agama, wal qiyam bima yahtajuna ilaihi min jami'il wujuh, dan dengan mengerjakan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Kita tinggal melihat saja potensi saya di mana ya. Potensi saya di pendukung. Ya sudah, jadi pendukung. Ya, pendukung dengan harta, dengan senyuman mungkin ya. Karena bisa jadi orang yang lelah berjuang dalam dakwah, ketika dia pulang dapat merengutan, kira-kira gimana? Ya, tapi kita yang punya bisanya modal senyum, Masya Allah ya. Oh ya, dia punya semangat lagi. Ya, atau yang punya modal harta, tunjang dengan harta. Ada yang punya ilmu, ya ajarkan. Dan begitu seterusnya. Inilah tawasau bil marhamah. Ya, wa musa'adatihim al-masalih diniyah wa dunyawiyah. Dan membantu sama satu dengan yang lainnya dalam urusan dunia dan agama. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi. Dan saling mencintai sebagaimana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan iman yang sempurna seseorang yang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Ini juga sekali lagi aqabah, jalan berat. Ya, kadang yang kita cintai ini, tapi yang diberikan ke orang lain bekas-bekas ya, second. Ya, gak mungkin yang kita pakai ini kita berikan. Inilah kita, ya belum bisa mengamalkan dengan sepenuhnya. Ya, wa yakrah lahum ma yakrah li nafsi, dan juga membenci, tidak menyukai apa yang tidak kita sukai. Ya, jadi kebahagiaan yang kita punya ke orang lain. Kita sudah merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya sunnah, nikmatnya tauhid. Melihat teman-teman kita, saudara kita yang belum mengenal sunnah itu sebenarnya kasihan. Ya, makanya kita mendakwahkannya. Ya, meskipun responnya juga macam-macam. Ada yang responnya menolak, ya ada yang responnya menerima, ada yang responnya intimidasi, pengusiran dan lain sebagainya. Ya sudah biasa. Ya, Nabi saja ya diusir. Apakah Nabi itu cara dakwahnya salah? Orang yang paling lembut. Ya, yang paling lembut dakwahnya, yang paling afsah, sahih lisannya, ditunjang dengan wahyu, ya ditunjang dengan malaikat yang melindunginya, itu masih dapat gangguan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Oke, kita tutup. Ulaika ashabul maimanah. Itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yaitu dengan ashabul maimanah. Ya, ulaika alladzina qamu bihadzal awsaf alladzi waffaqahumullahu liqtihami hadzal aqabah. Inilah orang-orang yang menempuh jalan-jalan tadi, meskipun itu jalan sukar, tapi ingat, kalau kita sudah yakin mantap, itu akan menjadi mudah. Ya, inilah golongan yang beruntung. Li'annahum addu ma amarallahu bihi min huquqihi wa huquqi ibadih. Dia atau mereka ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari hak-hak Allah dan juga hak-hak hambanya. Ada hablum minallah, ada hablum minannas yang sering kita dengar ya. Dan juga meninggalkan apa yang dilarang ya. Inilah yang dinamakan unwanus sa'adah wa alamatuha yang tadi kita sebutkan. Intinya bahagia itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Simpel itu saja. Coba kita coba melanggar larangan Allah aja, atau tidak mengerjakan perintah Allah, pasti akan gelisah. Ya, itu pasti. Jadi kegelisahan yang kita alami itu langsung cek, ini habis melakukan apa ya? Habis melakukan dosa apa ya? Habis zalim kepada siapa ya? Itu aja kuncinya. Ya. Kemudian walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang yang kufar, ya orang yang menentang ayat kami dengan meninggalkan semua sifat-sifat jalan sukar tadi, menganggap berat karena enggak cocok dengan hawa nafsu, sehingga ya mereka mencari jalan-jalan yang cocok dengan hawa nafsunya. Mereka membuang sifat-sifat tadi
sifat iman, amal soleh, saling menasihati dalam kesabaran dan dalam ketaatan, ya dalam kasih sayang dan seterusnya, mereka tidak membenarkan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka itulah orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh dan tidak saling mengasihani terhadap sesama hamba Allah, mereka itulah ashabul masy'amah. Ya, golongan yang buruk. Ya, apa akibatnya? Alaihim narun muqsadah. Ya, mereka ditempatkan di neraka yang tertutup. Ya, istilahnya seperti tungku. Ya, kalau kita open tahu ya, kita dimasukkan di situ dibakar, nggak ada di atasnya apa jadinya, udah mateng. Ya wal'iyadzubillah. Makanya yaitu neraka yang muqsadah yang mughlaqah, neraka yang tertutup fi amadin mumaddadah, yaitu qad muddat min waraiha li alla tanfatihu abwabaha atau abwabuha. Yaitu ditutup benar-benar ya, dari tiang-tiangnya enggak ada pintu keluarnya sama sekali. Ya, hatta yakunu fi dhiqin wa hammin wa syiddah. Sampai benar-benar mereka dalam keadaan yang sempit, ya terhimpit dan sangat berat. Itulah alunar. Istilahnya seperti dikepung ya, di tungku pemanas, atapnya tertutup, samping kiri kanan tertutup, kemudian bawahnya panas. Apa yang terjadi? Ya itulah alunar wal'iyadzubillah. Ya yang masuk di sini adalah orang-orang kufar, orang munafik dan juga orang-orang yang beriman tapi yang melakukan dosa-dosa besar. Inilah yang harus kita menjaga diri kita ya, dengan menjaga dosa-dosa besar. Ya meskipun Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang tahta masyiatillah. Ya di bawah kehendak Allah, jika Allah menghendaki diampuni, jika Allah menghendaki diazab. Ini yang kita tidak mau. Makanya teruslah mencari rahmat Allah. Sebagaimana penjelasan ya, dukhul jannah laisa bi rahmatillah. Dukhul jannah laisa bi amalil abdi wa innama bi rahmatin minallahi taala. Masuknya seorang itu ke dalam surga itu karena rahmat Allah, bukan semata amalnya. Amalan kita itu sedikit ya. Dari 24 jam, amal solehnya berapa? 1 jam? Ya enggak ada. Lainnya ya tidur ya, santai-santai. Dari uang yang kita miliki yang keluar infak, ya sedikit. Ya makanya butuh keikhlasan tinggi, kesabaran ya. Kalau kita mendapati diri kita kuat, tularkan rasa semangat itu kepada orang lain. Ya. Kemudian kalau diri kita merasa tidak kuat untuk bangkit, ya datangi orang-orang yang bisa memberi nasihat. Nah, inilah fungsinya ukhuwah dan inilah indahnya Islam ya, indahnya ukhuwah saling menasihati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas nggih. Semoga bermanfaat. Pangapunten jika ada salahnya, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari saya pribadi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati kita, memudahkan kita untuk menempuh jalan yang sukar ini. Kita tidak mengapa susah-susah terlebih dahulu di dunia. Tujuan kita adalah berbahagia berikutnya di biladul akhirah. Allahumma amin. Semoga dimudahkan semuanya. Pangapunten jika ada salahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.